Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, saudara-saudari sedama yang berbahagia dan juga terutama bagi para remaja Buddhis, kembali berjumpa bersama saya dalam materi pembahasan Buddha Dharma. Pada kesempatan ini kita akan membahas masih dengan materi atau masih dengan topik pembahasan yang sama seperti pertemuan yang sebelumnya, yakni tentang moralitas Buddhis, yang mana pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana moralitas Buddhis atau sila yang ditafsirkan di dalam kitab Visuddhimagga. Dalam kitab Visuddhimagga yang ditulis oleh Buddha Ghosa, dalam kitab Visuddhimagga ini menafsirkan sila itu ke dalam 4 kualitas yang terdiri atas 1. Menyatakan sikap batin atau kehendak, atau yang dalam bahasa Pali disebut dengan cetana. Yang kedua, menunjukkan penghindaran atau yang bahasa Pali disebut dengan wirati. Yang ketiga, ini menunjukkan pengendalian diri atau samwara. Dan yang keempat, ini menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan atau awiti kama. Jadi di dalam kitab Visuddhimagga disampaikan bahwa seseorang yang memiliki moralitas maka dia akan memiliki 4 kualitas tersebut. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana kualitas seseorang yang menyatakan sikap batin atau kehendak, yang dalam bahasa Pali disebut dengan cetana. Sila dikatakan sebagai suatu bentuk sikap batin atau kehendak. Kenapa? Karena walaupun moralitas seseorang itu dilihat dari ucapan dan perbuatannya, namun di sini sila itu sebagai sikap batin atau kehendak, di mana ketika seseorang itu berucap atau melakukan suatu tindakan, itu pasti didahului dengan adanya niat di dalam pikirannya. Ketika perbuatan seseorang itu baik, berarti dia punya pikiran dan niat yang baik. Sedangkan ketika perbuatan seseorang itu tidaklah baik, maka pikiran dan niat orang tersebut adalah niat yang tidak baik. Jadi kita bisa melihat kualitas batin dan kehendak atau pikiran seseorang itu dari sila yang dilakukan. Oke, yang kedua, sila itu menunjukkan penghindaran atau wirati. Dikatakan sebagai penghindaran karena sila di sini menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghindari 3 hal. 3 hal itu yakni 1. Seseorang yang memiliki sila yang baik, dia akan menghindari diri dari ucapan yang tidak benar. Dan dia akan mengembangkan ucapan benar atau sama waca. Yang kedua, ketika seseorang itu memiliki sila yang baik, maka dia akan menghindari perbuatan yang tidak benar dan dengan cara melakukan perbuatan yang benar atau sama kamanta. Yang ketiga, seseorang yang memiliki sila yang baik, maka dia akan menghindari dirinya atau menghindarkan dirinya dari menjalankan penghidupan yang tidak benar dengan cara menjalankan penghidupan yang benar atau sama jiwa. Jadi ketika seseorang menjalani sila yang baik, maka dia mampu untuk menghindari hal-hal yang buruk yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain atau makhluk lain. Yang ketiga yaitu sila itu menunjukkan pengendalian diri atau yang disebut dalam bahasa Pali yaitu samwara. Sila menunjukkan bagaimana kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya agar tidak terjadi pelanggaran sila atau agar tidak terjadi perbuatan yang tidak baik. Dalam kitab Visuddhimagga ini juga dijelaskan bahwasanya
Ada 5 macam pengendalian diri. Yang pertama, pengendalian diri dengan peraturan kebikuan atau yang disebut dengan patimokkha samwara, yang artinya bahwasanya menjalankan peraturan kebikuan dengan baik dan merasa takut jika terjadi pelanggaran walaupun itu sangat kecil dan seringan apapun. Nah, untuk umat berumah tangga bagaimana? Untuk umat berumah tangga berarti kita menjalankan peraturan yakni Pancasila, dan kita merasa takut ketika kita melanggar salah satu dari 5 sila. Itu yang dikatakan sebagai pengendalian diri dengan peraturan. Ya. Yang kedua yaitu pengendalian diri dengan perhatian yang murni atau sati samwara. Artinya adalah pengendalian diri dengan cara mengendalikan panca indera kita sehingga tidak terserang oleh kekotoran batin yang kemudian mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan yang tidak baik. Contohnya, ketika kita melihat sesuatu yang indah, ya, timbullah keserakahan atau loba, dan kemudian karena loba tersebut, karena keserakahan tersebut, dan kita tidak mampu untuk memiliki hal yang indah tersebut, tetapi malah didapatkan oleh orang lain, menimbulkan sebuah kebencian. Nah, itu yang harus dihindari. Yang ketiga yakni pengendalian dengan pengetahuan atau nyana samwara. Nyana samwara artinya adalah pengendalian diri dengan cara merenungi dalam hal penggunaan kebutuhan. Contohnya, ya, ketika seorang biku atau kita ketika sedang makan, kita harus merenungi. Pertama, tujuan dari kita makan itu apa? Ya. Apakah makan itu bertujuan untuk penguasaan nafsu? Dalam hal ini nafsu keinginan, makanan-makanan itu yang harus mewah dan lain sebagainya, atau makan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup agar kita bisa bertahan hidup. Atau contoh yang lainnya, kita merenungi terlebih dahulu kebutuhan apa yang mendesak untuk kita. Nah, itu yang harus kita utamakan. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak penting, yang nantinya itu malah menjadi hal yang buruk untuk diri kita. Yang keempat yaitu pengendalian diri dengan kesabaran atau khanti samwara, yaitu berusaha bersabar dalam menghadapi segala sesuatu atau segala situasi. Misalnya, seorang siswa atau kita sendiri, kita bersabar dengan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Menahan diri kita agar diri kita tidak menjadi orang yang pemarah. Itu juga contoh dari pengendalian dengan kesabaran. Yang kelima yaitu pengendalian diri dengan bersemangat atau pengendalian diri dengan semangat, wirya samwara, yaitu mengerahkan semangat untuk menghindari dan menghentikan semua kekotoran batin atau semua kekotoran batin yang dapat menimbulkan perbuatan yang buruk, serta bersemangat untuk menimbulkan serta mengembangkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itu yang disebut dengan pengendalian dengan semangat atau wirya samwara. Yang keempat yaitu sila menunjukkan tiada pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan atau awiti kama. Jadi seseorang yang memiliki kualitas sila yang baik atau kualitas pelaksanaan sila yang baik, ya, maka dapat diketahui bahwa orang tersebut itu anti atau bahkan tidak melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan. Contohnya, ya, kita sebagai umat berumah tangga yang menjalankan 5 sila dan kita tahu sila itu baik untuk diri kita, maka kita berusaha
agar kita tidak melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Ditetapkan oleh siapa? Tentu saja sesuatu yang ditetapkan oleh diri kita sendiri. Biasanya sesuatu yang ditetapkan oleh diri kita sendiri itu lebih kuat bagaimana nanti kita melaksanakannya. Ya, contoh yang lain yaitu seorang siswa ini sangat taat terhadap peraturan sekolah. Kemudian seorang pejabat ini harus mematuhi kode etik dan bertindak etika sesuai dengan sumpah jabatan yang dilakukannya. Itulah yang disebut sebagai kualitas sila. Bagaimana kualitas sila itu dilihat dari tiada pelanggaran yang telah ditetapkan atau awidikama. Oke, untuk hari ini kita telah membahas bagaimana sila ditafsirkan di dalam kitab Visuddhimagga. Dan untuk yang selanjutnya kita akan membahas materi tentang menjadi manusia yang bermoral dan bagaimana memperlakukan orang atau makhluk lain. Oke, baiklah, demikian materi hari ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan sabisata aurahuntu sabisata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk hidup dengan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.